Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita berkumpul dan berdoa bersama untuk mengenang 7 hari berpulangnya Ibu Elizabeth Gunarti Wartono. Kita semua bersedih atas berita duka yang menimpa keluarga dengan berpulangnya Ibu Elizabeth. Tetapi kita perlu melihat bahwa kematian itu dalam kacamata iman adalah saat-saat di mana kita siap sedia untuk memasuki masa terindah di surga. Supaya kematian kita nantinya menjadi kematian yang membangkitkan, maka dalam menjalani hidup di dunia ini hendaklah kita senantiasa tetap berjalan di jalan Tuhan. Menurut Santo Paulus, hidup ini merupakan sebuah pertandingan, bisa juga diartikan persiaran. Bagaimana kita mengalami hidup sangat bergantung dengan bagaimana kita mempersiapkannya, dan bagaimana kita mengakhiri hidup ini sangat bergantung pula dengan bagaimana kita menjalani semua prosesnya. Maka memulai dengan benar tidak menjamin kelanjutannya pasti baik, dan ketika orang tidak konsisten dalam imannya, maka ia akan gagal mencapai garis finish dengan paripurna. Ketaatan penuh kepada Allah dan firman-Nya menjadi kunci keberhasilan mengakhiri pertandingan iman yang benar. Buatlah hidup kita berarti di dunia ini dengan mengumpulkan sebanyak mungkin harta surgawi. Maka marilah kita mendoakan keselamatan kekal bagi saudari kita Ibu Elizabeth Gunarti Wartono. Kita memohon kekuatan, penghiburan, dan peneguhan iman bagi kita semua, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, agar perayaan Ekaristi ini sungguh mendatangkan rahmat dan berkat bagi kita semua, terutama bagi jiwa Ibu Elizabeth Gunarti Wartono yang kita doakan, maka marilah kita dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan atas nama Ibu Elizabeth Gunarti Wartono. Marilah kita juga memohon pengampunan dari Tuhan agar segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan semasa hidupnya diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kehidupan yang memberi kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang ke dunia untuk memanggil orang-orang berdosa agar bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kebangkitan-Mu mengalahkan dosa dan tabir gelap kehidupan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memanggil anak-Mu, Ibu Elizabeth Gunarti Wartono 7 hari yang lalu. Kepergiannya tentu membuat kami merasa sangat kehilangan. Ya Bapa, kami yakin bahwa Ibu Elizabeth Gunarti Wartono telah berada di rumah-Mu yang damai, kekal, dan abadi. Kami memohon kepadamu untuk memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan untuk kami yang masih berada di dunia ini, kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu agar kami senantiasa diingatkan untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu, juga melakukan apa yang baik sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami berseru. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh mereka dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentianku, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberhentikan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman kepada perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dalam perkiraan hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan firman.